Shalom teman-teman semua. Salam damai dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Eni dari Solo. Eni itu akronim dari Elok Tenang Derek Yesus. Renungan diambil dari perikop Matius 22 ayat 34 sampai 40. The greatest love is love. Kasih. Mengapa kasih sangat penting? Karena kasih itu adalah suatu perintah yang harus kita taati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Seorang suami heran karena istrinya membeli beras yang kualitasnya jauh di bawah beras yang biasa mereka beli. Sang istri menjelaskan, "Oh, ini untuk disumbangkan ke rumah yatim piatu. Kalau beras mahal kan untuk kita konsumsi sendiri." Mengupayakan yang terbaik untuk diri sendiri dan tidak memakai ukuran yang sama ketika itu untuk kepentingan orang lain. Suatu keputusan yang sering kita anggap wajar, bukan? Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dan sesama? Mencintai Allah dan sesama harus didasarkan pada kekuatan hati, jiwa, dan akal budi. Juga niat dan pikiran yang baik. Kasih pada Allah tidak mengenal batas waktu dan tempat. Setiap saat, dimanapun berada, tampak dalam setiap sikap, perilaku, dan tutur kata. Kasih adalah kunci untuk mencapai persekutuan kekal dengan Allah. Sehingga apa yang kita lakukan merupakan suatu ketulusan. Karena Allah juga mencintai kita dengan tulus, dengan memberikan seluruh dirinya pada kita. Kasih seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Dunia saat ini penuh orang-orang egois yang hanya fokus pada diri sendiri dan tidak punya kepekaan rasa, empati kepada orang lain. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Barang siapa menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Wujud nyata dari kasih adalah memberi, bukan hanya menerima. Menjalin relasi dengan Allah dalam doa dan usaha melawan dosa, melawan kecenderungan untuk berdosa. Dengan berdiri di hadapan Kristus yang ada di dalam Ekaristi, kita menjadi kudus. Quote Beato Carlo Acutis. Perintah yang utama adalah kasih kepada Tuhan Allah, melibatkan seluruh diri kita, kemauan, hasrat, dan perhatian manusia diarahkan pada Allah dalam kesetiaan yang utuh. Yesus berkata, Matius 11 ayat 29b, "Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kasih kepada sesama dengan lemah lembut, rendah hati, murah hati, saling mengampuni, dan rela berkorban. Mari berbuat kasih pada sesama, termasuk orang yang sombong, iri hati, dan yang membenci. Dengan memberi perhatian dan mengerti kebutuhannya, memberi bantuan, tenaga, waktu, pemikiran, uang, menyemangatinya di saat putus asa, dan mendoakan mereka dengan ketulusan hati. Jadi, sudahkah kita hidup dalam kasih? Sekian berkah dalam.